Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel Konten Review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dusun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys, dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Dan bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silahkan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Vicky merepost ya videonya Tomohiro, YouTuber Jepang yang sering datang ke Indonesia dan sering kolaps dengan Jerome ya. Di video ini Vicky yang kolaps dengan Tomo ya. Seperti biasa kontennya mukbang. Vicky ngajak Tomo ke resto favoritnya, yaitu resto kayu-kayu ya, yang pernah dikunjunginya bareng Tuba di akhir season 7. Hey, what up boys and girls, it's your boy Naki. What up you guys, hope you guys doing well. Sekarang kita lagi ada di restoran Indonesia, benar nggak? Benar sekali. Benar sekali. Yeah, we're gonna try Indonesian food in actual Indonesian restaurant. Sebelumnya tuh udah pernah, cuman di Turki. Ya Iya, kan? cuman di Not Turki. in Indonesia. Now we're gonna try actually in Indonesia. Actual Indonesian food, because in Turkey it was like more like with Turkish ingredients and everything stuff. Now it's actual Indonesian food. Bener banget. Oke, langsung ini kita ke hypernya yuk. Let's go. Aww. So sweet banget gak? Parah. Aduh, kita lihat nih ya. Itu dia cuplikan saat Vicky dan Tuba mukbang di resto kayu-kayu ini. Kayu-kayu resto. Kita langsung lihat guys videonya ini, mukbangnya Tomo dan Vicky ini ya. Di sini ada ya sedikit sebenarnya hal-hal yang ada hubungannya dengan Vicky dan Tuba ya, untuk kita reaksi. Sekarang kamu bisa berbicara berapa? Indonesia, English, Russian, Spanish, Turkish. Ini good, Oh, oke. good. Yang lain, Just like memperkenalkan diri gitu ya. Turkish tapi kemarin belum bisa ya? Last year? no, belum. Ya, belum. Kamu semangat ya? Nggak bisa banget. Terus sekarang, Ya, sekarang harus semangat ya. Harus semangat ya. Tapi like, if you want to learn something, pengetahuan baru or like skill baru, aku juga waktu belajar bahasa Indonesia, I had like this strong motivation why I wanted to belajar bahasa Indonesia. Jadi gampang. ya, ya. Yeah, it wasn't like tough for me. Ya kan? Ya, benar. Kamu punya motivasi ya. Ketika berbicara tentang motivasi untuk belajar bahasa asing, Tomo bilang Vicky itu punya motivasi yang sangat kuat, ya yang pasti sangat kuat ya, belajar bahasa Turki. Vicky tersenyum lebar karena paham apa maksud dari ucapan Tomo. Dan di video ini Tomo menegaskan apa yang memotivasi Vicky dengan menampilkan fotonya Tuba. Itulah yang memotivasi Vicky. Iya benar ya, sebelum bertemu Tuba, Vicky sama sekali nggak punya minat belajar bahasa Turki. Dan ya bahasa Asia gitu. Dia kelihatannya lebih terobsesi belajar bahasanya di Eropa, ya, selain bahasa Inggris ya. Jadi bukan bahasa Asia. Aku mau tanya one question to help me with my relationship sama cewek. Kamu sekarang lagi LDR, right? Ya, Gimana cara? Pasti susah ya. susah. How do you like maintain? What's one For me- advice you can give? The only hard thing for me is that kangen. Kalau kata Dilan, rindu itu berat. Tahu Dilan? Ya, ya, ya. Rindu itu berat, biar aku aja. Jadi itu aja sih. Other than that, trust and everything, I trust her, 100%. So it's, that part is not hard for me. I see, I see, I Ya. see. Tapi emang kangen banget ya. Ya, kalau kangen susah. Ya, pasti ya. Gitu. Hmm. You meet someone, you want to go there, but you got something to do, you can't go. Nah, sekarang But bisa for video you, call juga ya. what is it that you think, or maybe you feel it's very, very hard for you to, be in like a long distance relationship? Itu menurut aku kangen sih. Kangen. Yeah. But like for me, I need to meet that person.
Teks itu kurang banget. Yeah. Dan video call juga aku mau pasti. Tapi like if I meet that person more, video call like kind of itu juga kurang sih. Like if it starts with long distance relationship mungkin bisa. Tapi for example like we date for 1 year bersama. Oh, Abis wait. itu LDR. Wah, God. Tomo, maybe that's why I can do it. Oh yeah. See? You guys first met online ya? Yeah. Maybe that's And like why. long distance is udah terbiasa untuk kamu. Yeah, udah terbiasa. Oh Maybe, ya, mungkin. Berikutnya Tomo minta saran ke Vicky bagaimana cara agar menjaga LDR ya. Ternyata Tomo ini juga LDRan guys. Vicky mengatakan di sini faktor utamanya itu adalah trust ya, kepercayaan. Vicky mengatakan dia mempercayai Tuba 100%. Memang benar guys ya, jika sudah bisa saling percaya 100%, LDR itu ya nggak sulit menjaganya. Tuba juga percaya 100% ke Vicky, tapi kadang-kadang atau mungkin setiap saat cemburunya tetap muncul saat Vicky berinteraksi dengan cewek lain. Buktinya setiap video omean Vicky nggak pernah sekalipun Tuba mau mengendorse-nya atau merepost teasernya. Ini bukan berarti dia nggak percaya pada Vicky, tapi naluri cemburunya saja yang belum bisa ya setidaknya dikuranginya lah. Di sini Tomo dan Vicky mengatakan yang paling berat di LDR itu adalah masalah kangen ya. Tomo mengatakan kangen itu nggak bisa diobati atau dihilangkan hanya dengan chat, bahkan juga dengan vid call sekalipun ya. Bucin juga ternyata si Tomo ini. Kalau Vicky sudah jelas, jika vid callan yang kayaknya aku duga keras tiap hari ya mereka lakukan, Vicky dan Tuba, jika itu bisa mengurangi kangen, nggak mungkin Vicky itu hampir 2 bulan sekali terbang ke Turki. Oke guys, kita lanjut reaksi video Vicky Tuba di season 8. Hai guys, jadi itu kita itu belum pulang, tapi kita itu malah ke airport karena Amal datang ke Ankara. Jadi Amal itu dia itu mau belajar ya. Iya. Amal itu mau sekolah pramugari di Ankara. Jadi makanya dia sebutkan ini dia. Dari pakaian mereka ya, kayaknya ini ya di hari yang sama ya dengan mereka itu pergi ke Eskişehir ya. Nah, jadi sesampainya di Ankara, udah malam mereka langsung menuju bandara untuk menjemput Amal yang kebetulan datangnya malam itu ke Ankara. Ya, Vicky mengatakan Amal itu ke Ankara untuk mengikuti pendidikan pramugari. Ya itu menjawab pertanyaan aku ya, karena aku heran juga di live-nya Tuba mengatakan di Amal itu dia bersama Amal ada sekitar setahun gitu. Kuliah apa cuman setahun? Nah, ternyata memang hanya mengikuti pendidikan untuk jadi pramugari. Nah, itu mungkinlah ya, cuman setahun ya. Dan dari postur tubuh Amal memang memenuhi persyaratan kayaknya untuk jadi seorang pramugari ya. Penampilannya menarik ya, dan dia cukup fasih ya berbahasa Inggris. Itu modal utama ya bagi seorang pramugari ya. Apalagi kalau dia nanti di penerbangan internasional ya. Harusnya udah. I also want to say something. Apa? So if you guys watch my TikTok live stream, everyone was like, oh my gosh, what's gonna happen on 26th? What's gonna happen 16? Gini. Everyone was asking me. I was keep rescheduling. And ini baru Jumlah dinginnya. this is the surprise. This was the surprise. So Amal was gonna come, but we had to reschedule a couple times. So finally, she's here in Ankara. Nah, jadi yang belum tahu, Amal itu adalah sahabatnya Tuba yang mereka itu udah berteman selama ya 2,5 tahun lah ya mereka teman. Tapi mereka itu belum pernah ketemu. Nah, ini bakal pertama kalinya mereka ketemu nih, makanya you're so excited, aren't you? Nah, jadi kita mau foto itu
guys ceritanya. Ngerti kan? Ngerti nggak? Tell him who's Amal. Amal dari Tunisia. Oh ya, Amal itu dari Tunisia dia. Arab dia. Dia orang Arab. Umurnya 21. Umurnya 21. Itu aja. When she comes, let her introduce herself in Indonesia. She's probably gonna say, aku jomblo. It's right, yeah. Ketemu Amal gimana pertama kali? Pertama kali ketemu Amal, you know, I had friends, only 3 friends, you know, we would join Discord and do live stream together on Ari's channel. So yeah, the first time I met him, he was like, okay, go join, you know, our live stream, our, you know, Google Meet, Zoom meeting. And then I joined there, and then there's Amal. Hi Amal, I'm gitu. Tuba gitu. But at first we were not that close. I don't know, somehow I texted her, maybe reply her story, and then she texted me, I text her, she texted me, I text her. We got our WhatsApp numbers, and then I still remember first time we do video call together. And then yeah, we became, you know, good friends. We would talk a lot, and then start doing video calls every day, and then yeah, it's been 2 years. Almost every day we talk. Itu tadi ya, kita dengar penjelasan Tuba yang cukup panjang tentang siapa Amal dan bagaimana akhirnya dia dan Amal itu menjadi teman dekat. Ya guys, Amal dan Tuba bertemunya itu di Discordnya Ari Agassi ya, sama dengan bertemunya Tuba dengan Vicky. Hanya saja pertemuan Tuba dengan Amal beberapa bulan ya, lebih awal dari bertemu dengan Vicky. Di Discord ini jugalah kemudian Vicky juga mengenal Amal ya. Tuba mengatakan awalnya dia itu nggak dekat dengan Amal ketika masih di Discordnya Ari, hanya kenalan biasa aja. Tapi kemudian suatu saat Tuba ngechat Amal ya, dan Amal membalasnya ya. Sejak itu mereka berdua saling komunikasi. Dan kedekatan mereka itu semakin kuat ya ketika Tuba ajak Amal live di TikTok setelah Tuba di Ankara ya, karena dia tidak punya teman dan dia gak pede live sendiri ya. Sejak itulah semua fansnya Vicky dan Tuba juga mengenal Amal sebagai sahabatnya Tuba ya. Jika saat itu Amal tidak bersedia live bareng Tuba, tidak akan berani Tuba live sendirian. Jadi kita patut berterima kasih ke Amal ya, yang rela menemani Tuba di setiap live-nya, walau kadang dia terlihat cukup bete ya, apalagi saat Tuba ngobrol dengan viewernya tentang dia dan Vicky ya. Tapi Amal kelihatannya sabar ya, walau terkesan kadang-kadang bengong, ngantuk, ya boring gitu. Tapi tetap ya kapan aja kelihatannya di Tuba mau live ya dia tetap mau bareng ya. Jadi salut buat Amal yang sudah menjadi teman setia mendampingi Tuba yang sendirian di Ankara. Oke, segitu aja video aku kali ini guys. Semoga bisa menghibur dan tidak bosan nonton terus video-video aku. Dukung terus channel ini guys, selaku sesama fans dan pendukungnya Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.